nggak tadi? Kamu mau kemana? Saya mau pulang, Pak. Saya ini mau berempat. Tadi kamu ngomong apa? Ngomong ber. Gak ngomong apa-apaan, Pak. Tadi kamu saya dengar. Saya mati di sini udah berani, Pak. Saya ngomong apa-apaan. Sumpah. Kamu nggak usah ngomong mati-mati. Ini, Pak, ini saya bener ngomong apa-apaan. Kamu ngomong ber terus nanti saya. Ada berapa? Ini bendera apa nih? Tembok. Orangnya Ini Petamburan Junior nggak? Nah itu. Oh, Gangster semua ini. Gangster. Kalau ini tim Gox. Tembok. Wah, ini mah tim ya, tahu. Tembok ini gangster kan? Kali ini, tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya bersiap untuk patroli. Bertolak dari Polda Metro Jaya, sasaran patroli menuju ke Petamburan, Jakarta Pusat. Saat tim 3P Polda Metro Jaya melintas di Jalan Petamburan, kerumunan warga yang didominasi muda-mudi tumpah ruah di jalan raya. Mereka tak hanya ramai, tapi juga berisik. Pada saat yang sama, Bribda Reza keluar dari Jalan Petamburan 4 dan telah mengamankan 2 bendera sekaligus. Dua bendera inilah yang diduga merupakan identitas 2 gangster di Petamburan. Tak lama berselang, Bribda Miko datang sambil menggiring seorang pemuda. Iya, Pak. Mana bera? Siapa? Mana bera cepet. Mana? Gimana? Tadi kamu ngomong ber suami saya. Kamu mau kemana? Saya mau pulang, Pak. Saya ini mau berempat. Tadi kamu ngomong apa? Ngomong ber. Gak ngomong apa-apaan, Pak. Tadi kamu saya Saya dengar. mati di sini udah berani, Pak. Saya ngomong apa-apaan. Sumpah. Kamu nggak usah ngomong mati-mati. Ini, Pak, ini saya bener ngomong apa-apaan. Kamu ngomong ber terus nanti saya. Gangster kan? Bawa dulu biar kita Kamu interogasi. jangan- Mungkin karena di kampungnya ini masih berani dibawa dulu. Bukan, Pak, ini bukan saya. Bukan kampung. Terus ngapain lagi ini atasnya? Saya main di Petamburan, Pak. Tamburan Junior. Ini nama apa ini? Nggak tahu, Pak. Lah kamu kan ikut di situ. Bawa dulu. Udah, kamu ikut aja. Seorang pemuda dan bendera gangster diamankan oleh Aibda Ambarita dan anggota. Pemuda ini terindikasi sebagai gangster. Sementara di titik berbeda, 4 anggota tim 3P Polda Metro Jaya mendapati seorang pemuda tengah memegang bendera gangster. Bawa bendera buat apa? Kamu yang megang. Kamu yang megang. Saya minta tadi bilang, Pak, benderanya dibawa, Pak. Kamu pertama saya stopin. Daerah kayak ini, Pak. Ya udah, kamu yang bawa. Saya nanya, terus kamu bilang apa tadi? Teman saya yang bawa. Kan kamu yang megang dari awal. Tadi kamu saya minta nggak boleh kok. Saya baru megang, Pak, di sini. Saya yang tanggung jawab ini, Pak, benderanya. Ya udah. Nggak boleh. Bawa sama dia tapi yang minta siapa gitu? Pak, dulu Pak. Siapa baca yang minta ini, Pak? Boleh. Anda petugas. Kok olahraga? Kagak, Pak. Dia bilang Saya kan ini kan saya yang tanggung jawab ini, ya Dia kan. maksa untuk bawa. Dan makanya saya bilang jangan diambil, Pak. Ini anak-anak saya. Kalau diambil udah. Oh, tadi nadanya nggak kayak gini kok. Tadi keras kok nada. Jangan, Pak. Ada berapa? Ini bendera apa nih?
Sekarang ini Petamburan Junior nah. Nah, itu gangster semua ini. Set gangster. Kalau ini tim Gox. Tim Gox. Wah, ini mah tim Gox ya, tahu. Tim Gox ini gangster kan? Ibda Wahyu dan anggota memperlihatkan pada juru kamera The Police 5 bendera terduga milik gangster. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, Aibda Ambarita menggiring seorang pemuda ke dalam mobil patroli. Ada beberapa orang yang diduga menjadi provokator kita amankan. Berikut barang bukti berupa bendera yang diduga menjadi salah satu gangster. Saat tim 3P hendak meninggalkan lokasi, situasi terpantau kondusif. Sementara, 2 pemuda yang diduga anggota gangster diamankan menuju Polsek Metro Tanah Abang beserta barang bukti bendera. Setibanya di Polsek Metro Tanah Abang, Aibda Ambarita melakukan penggeledahan fisik pada seorang pemuda. Meski tak ada barang bukti tambahan, langkah ini dilakukan untuk melaksanakan upaya pencegahan. Total, ada 5 bendera terduga milik gangster yang diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari 5 bendera ini, tertera jelas nama-nama terduga gangster, mulai dari Warrior Stone Complex, Borados, Petamburan Junior, Gang Lebar, hingga tim Gox. Kalau kamu bangunin sahur nggak salah. Cuman kamu yang salah nutup jalan, bos. Mengganggu ketertiban umum maksudnya. Paham? Yang kedua, kenapa kamu bangunin sahur pakai bendera-bendera gini? Apa maksudnya? Nggak tahu, kamu maksudnya apa? Iya, kira-kira aja. Teman-temanmu. Sabu, barang haram yang menjadi perusak generasi bangsa, harus diperangi. Tak ada ampun bagi mereka para pengedar, para bandar sabu yang sangat meresahkan menjadi buruan polisi. Di Balaraja, Banten, tim Reskrim Polsek Balaraja berhasil membekuk TS, bandar narkoba yang sudah diincar sebelumnya. Meski melakukan perlawanan, TS tak berkutik saat disergap di Pos Kamling, Kecamatan Jayanti, Balaraja, Banten. Khawatir akan melarikan diri, tim menggiring TS ke mobil untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari tangan TS diamankan sabu seberat 0,30 gram yang dikemas dalam bungkus rokok. Ini apa? Hah? Saya? Paket berapa? Belinya sih di Pak. Iya. Cuman belum bisa buka. Ya pesanan orang. Belum buka. Ini? Iya. Paket? Iya, itu. Itu punya lo? Bukan punya orang. Dua kan? Punya orang. Bukan punya orang. Di wilayah Kabupaten Kampar Riau, tim Reskrim Polsek Siak Hulu berhasil mengamankan BR, bandar sabu. Meski selalu berpindah-pindah tempat, BR, residivis pengedar narkoba,
akhirnya berhasil diamankan di kebun semangka wilayah Kubang Jaya. Kok daripada gua? Pak, sakit kali saya ini saya. Sudah diam dia. Oke. Daripada gua kok? Oke lah. Hah? Daripada gua kok? Enggak ada, Pak. Bukan saya bohong lah, Pak. Pak, sakit kali ini, Pak. Maaf ya, Pak. Bukan saya nggak melawan. Cuman Balikan ya. iya. Balikan. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Enggak ada saya apa-apa saya, Pak. Enggak bohong lah saya, Pak. Iya. Kau tidur. Lurus kali kau, jangan gerak. Iya. Sempat melakukan perlawanan saat diamankan, BR tak berkutik di hadapan tim reskrim Polsek Siahulu yang sudah sebulan mengincarnya. Iya, lurus tangan kau. Enggak duduk nih saya, Pak. Saya enggak melawan. Pak. Udah kau sampai cerita. Enggak sakit gini, Pak. Iya, luruskan tangan kau biar nggak sakit. Hah? Kenapa saya digini, Pak? Hah? Sudah jangan cerita. Kalau ada bibir kau ya. Iya, Pak. Enggak ada saya bibir, Pak. Saya enggak ada jual apa-apa. Enggak ada, Pak. Bukan saya sok melawan. Siapa nama kau? Iya. Nah, udahlah diamlah. Aibda Dadang yakin pada saat diamankan, terduga pelaku sempat membuang sesuatu ke arah kebun. Diduga barang yang dibuang adalah narkoba jenis sabu. Oh, dapat kau tengok kau. Ya. Tak ada cerita kau. Tunggu kau. Dia udah nampak kita dari situ. Dia di sini tadi. Pelan-pelan. Dia Pelan. sini tunggu dulu. Dia tadi Kita di situ, dia udah di sini. Ya. Nah, jadi pelan-pelan. Dia di sini berdiri. Ah, di sini mau diambil, mau melawan dia di sini. Makanya berhasil diamankan. Tadi dia berdiri awalnya di sini. Makanya dia selalu menyimpan barang di sekitar sini. Ah, amankan tuh. Pelan-pelan. Harus terpijak ya. Ya, dia di sini berdiri dia. Enggak. Di sini dia. Di sini dia berdiri nih. Di sini dia berdiri melihat situ. Berarti ada kemungkinan disimpannya di sini. Barangnya tadi masih banyak. Penyisiran sekitar lokasi dilakukan. Tujuannya untuk mencari barang bukti sabu. Lokasi kebun yang luas dan minim penerangan membuat tim Opsnal Polsek Siak Hulu kesulitan dalam mencari barang bukti. Sini ya. Dia ada di sekitar sini tuh. Dia selalu dekat dia tuh barangnya. Tempat-tempat baca itu nggak mungkin kita kebakar barangnya kan? Di sekitar sini dia nih. Iya. Satu. Telat. Banyak dia ini kan. Setelah hampir 1 jam mencari barang bukti, akhirnya 2 paket kecil sabu ditemukan di bawah sandal. Bukan bisa ya tuh, Pak. Enggak mungkin. Udah lah. Pak, enggak bukan. Pak, saya kan enggak melawan. Iya, sekarang itu makanya. Oh, enggak ngaku kau. Pas bergula tadi ya. Enggak ada saya berguna. Jangan. Dia bagus Saya dia. kan enggak melawan, Pak. Nggak usah diapakan ya. Jadi pas bugula disampaikan ya? Enggak ada saya. Dijatuhkan Memang sini enggak ada tuh. saya megang. Dijatuh tadi kok udah nampak nih. Iya, itu makanya. Hah? Tertutup. Enggak ada saya itu, Pak. Bukan. Silakan ada di sini. Oh, iya, Pak. Tapi saya Kalau kau kau supaya cerita tahu. Tidak ada guna aku mengapakan kau boy, ya, menzolimi kau. Tidak ada gunanya, ngerti kau? Jadi kalau kau misalnya mempersulit diri kau sendiri yang makin berat, ngerti? Nah, kau berhenti aja, ikut saja. Kalau sudah dapat seperti ini, udah kalah berarti. selidiki lah, Pak. Kau jadi
Akhirnya BR mengaku 2 paket sabu ini memang benar miliknya. Coba kau bersumpah dulu. Saya bersumpah, Pak. Terus Apakah mau Islam, Pak. apa? Aku tidak menjual narkoba lagi. Saya tidak menjual narkoba lagi, Pak. Ya. Dulu aku menjual narkoba gitu. Demi saya menjual narkoba. Ditangkap oleh Ditangkap oleh siapa? Pak Nafri. Siapa Pak Nopi? Pak No. Bapak, Pak. Anggota polisi ya? Ya. Apa? Ini kan. Ya, ini uangnya disita jadi barang bukti ya. Ini hasil penjualanmu, ini narkotika jenis sabu-sabunya. Selain pelaku, turut juga diamankan barang bukti berupa 2 paket sabu dengan total berat 0,55 gram, telepon seluler pelaku, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp930.000. Sementara di pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan Juli, tim Satres Narkoba Polresta Mataram memburu DPO Bandar Sabu di daerah Pengempel Indah, Mandalika, Mataram, Lombok. Saat penggerebekan di rumah Bandar Sabu, tim menemukan 4 orang yang sedang pesta sabu di dalam rumah. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Suruh masuk semua itu. Saat penggerebekan, tim menemukan seperangkat alat isap sabu berupa bong beserta sisa sabu yang masih menempel di pipet. Masih ada padatannya, baru dimasukkan. Yang keluarin airnya dulu biar nggak rusak ya. Selain itu, tim juga menemukan 2 bilah senjata tajam jenis parang di kamar lantai 2. Habis kemarin kan kita sita lagi ada ini. Banyak? Iya, kemarin kan habis kita sita kan. Ada lagi? Lagi ada ini. Setahun lamanya dibentuk, tim Kujang Polresta Bogor Kota kian menunjukkan konsistensinya. Konsisten untuk menggelar giat patroli malam guna menciptakan kota Bogor yang kondusif. Tempat-tempat lain seperti biasa, mungkin di Jalan Baru, nah itu jadi tetap prioritas kita untuk monitor. Selain itu juga tetap berkaitan masalah antisipasi kegiatan kejahatan jalanan juga tetap kita antisipasi. Kemudian balapan liar tetap kita antisipasi. Memulai giat sejak tengah malam, laju kendaraan terus dipacu. Sebuah informasi masuk tentang sekumpulan pemuda yang diduga akan balap liar. Lokasinya berada di kawasan Yasmin, Kota Bogor. Sini. Buka ini mau. Lari-lari. 3 sepeda motor jatuh tergeletak di jalan pasca ditinggalkan pemiliknya melarikan diri. Jam segini masih keluyuran orang. Disuruh tidur di rumah enak. Jongkok kamu.
Orang mana ini? Hah? Nggak, sini ngapain? Ke sini ngapain? Tadinya mau ini Pak, Hah? motor, mau ini. Iseng-iseng? Ya. Iseng-iseng ya? Iseng-iseng sampai jam segini? Niatnya mau langsung pulang Pak tadi juga. Hah? Niatnya mau Tapi masih nongkrong? Cari musuh? Pak. Hah? Barang-barangnya taruh di mana barangnya? Bawa barang nggak? Kalian semua jongkok. Ya Pak. Ayo semua berdiri jongkok. Jongkok semua jongkok. Ya kamu jangan ke sana. Si Yogi. Enam pemuda yang berhasil dicegat di titik pertama akan dikumpulkan dengan pemuda lainnya. Keenam pemuda harus berjalan jongkok menuju titik kedua. Titik kedua inilah yang semula dijadikan sebagai lokasi nongkrong para pemuda. Total 13 pemuda terjaring dalam patroli tim Kujang malam ini. Ini bukan. Hei. Ini HP kamu. Tahu HP siapa? Bukan. Nggak ada yang punya. Taruh depannya masing-masing. Ini HP siapa? Ya. Ini HP siapa? Ini HP siapa? Itu punya saya Pak. Iya. Itu punya saya Pak. HP apa HP kamu? Ini. Ya. KTP-nya keluarin. Kenapa dompet? Kamu rumah di mana? Di Cimulang Pak. Cimulang. Ngapain jauh-jauh ke sini? Hah? Rumahmu jauh, ngapain ke sini jam segini? Jam berapa ini? Jam 3 pagi. Tadi berapa orang jumlahnya? Kami cuma berdua Pak. Kamu berapa orang? Sama berdua. Kamu rumah di mana? Cimulang. Bantar Kambing. Cimulang. Cimulang sama Bantar Kambing kan dekat? Ya. Cimulang dengan Bantar Kambing itu dekat. Pak. Ya. Terus kamu ke sini jam 3 pagi ngapain? Nanti cuma nonton balap Pak. Di mana? Enggak ada acara balap Pak. Cuma nggak tahu banyak. Sekarang semua yang di kantongmu keluarkan semua di depan masing-masing. Apa yang keluarin? Woi, kalau di depan. Keluarin uang itu Pak. Keluarin, keluarin. Jaketnya keluarin. Filternya buka. Ini buka. Hei, buka. Taruh di depan, taruh di depannya. Taruh di depan. Nyeting doang Pak. Buat besok ada event di Cakal. Kenapa mesti ke kota? Motor yang mana yang motor yang ini? Motornya motor anak ini dan juga itu ini doang. Iya. Ini ada semua Pak kita. Yang mana? Yang balapannya siapa? Maksudnya mau itu mah tadinya buat nyeting. Besok kan ada acara di Iya, Cakal. yang itunya siapa? Di antara ini. Yang Anak-anak, balapnya? Pak. Saya yang disuruh saya juga ya. Disuruh katanya ada event besok Yang di nyuruh Cicangkal, siapa? di Cicangkal kan. Yang nyuruh siapa? Ya anak-anak itunya Pak katanya ya udah nyari settingannya udah kena tadi juga tadinya mah udah pernah settingan udah Bukan besok itu lomba apa? besoknya ada acara di Cicangkal 201 201 itu apa? 201 meter 200. resmi Bodisa. Berapa itu? Berapaan taruhannya? Event gitu itu mah. Taruhannya? Bukan taruhan itu Pak. Ah. Motor yang mau dipakai ini yang mana? Udah pulang Pak. Kenapa mesti nyeting di sini? Iya. Tadinya mah Ini kan jalan umum. iya Pak. Kita juga tadinya mau di kampung, cuman kan tahu sendiri di kampung kagak enak Pak, berisik. Ya di sini juga berisik loh. Iya, kita juga ngelain gitu doang, cuman motor udah kena settingan gini. Saya langsung pulang gitu. Niatnya mah tadi juga udah langsung mau pulang. Niatnya mah. Niatnya, tapi masih di sini. Iya, kan saya tadi dari sono ya. Hmm. Tadinya mau langsung ngajakin pada bubar.
Saya udah mau ajak pada Ini bubar. pada bau minuman. Paket. Pada minum ya? Enggak Pak, saya dikasih. Ya, doang. pada minum tadi. Saya Kamu dikasih minum doang. bau. Iya, dikasih doang. Dikasih apa? Di mana? Tadi di sini sih. Ya, apalagi mengendarai kendaraan minum kan bahaya. Iya, Pak. Niatnya mau langsung pulang tadi. Set, Ini tadinya saling kenal semua? Saling kenal nggak? sekampung Pak. Di kampung ini? Ini orang mana? Ini? Ini saya sekampung. Iya, Pak. Sama ini? Tadi saya Kamu orang mana? Sampai ya? Iya, menonton dong. Mau langsung pulang tadi, Pak. Tadinya mani tadi. Ya langsung pulang, nyatanya masih di sini. Iya kan saya dari situ tadi, saat ke sini turun. Kaget, takutnya emang kita takutnya ada bocah-bocahan yang mau pada barang kan banyak Ya itu kata kamu. Iya. Ya. Nyatanya kalian masih di sini. Masih warawiri. Iya, tadi kan saya mah dari sono mau langsung ngajakin pada bubar. Warawiri cari musuh kan? Enggak, Pak, kita Pak. Saya mah cuma mau lihat doang. Barang kagak bawa apa-apa kita, Pak. Ngeri kita juga sebenarnya mah tadi. Lah barang bisa aja disimpan dulu di mana. Enggak, Pak, kita mah, Pak. Enggak. Enggak ada niatan. Enggak ada Gak ada niatan jam segini masih di sini warawiri coba. Saya cuma mau nonton tadinya. Nonton doang. Tadi anak saya juga tadinya mah mau ya udah Kalau motor udah gini-gini. kalau nyeting itu balap bukan? Maksudnya nyari-nyari RPM gini-gini enaknya gimana gitu doang sih Pak tadi. Itu nyeting namanya. Iya, nyeting doang. Nah, set beres tadi gini. Kan saya dari sono ya tadi ya datang set sini. Tadinya mah langsung mau ngajakin bubar. Bapak langsung pada datang kan? Saya juga kaget, Pak. Penyisiran lokasi dilakukan untuk mencari barang bukti, namun keberadaan barang bukti terlarang nihil. Total ada 8 unit sepeda motor milik para pemuda di lokasi. Seluruh motor tidak dilengkapi dengan STNK. Temuan ini melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti yang tertuang dalam pasal 68 ayat 1. Agar jera dengan pelanggarannya, seluruh motor akan diamankan guna proses tilang oleh tim Satlantas Polresta Bogor Kota. Ya, biar mereka yang angkat. Ini motor siapa ini? Ya, angkat semua sini. Beres sini, angkat semua ke dalam situ, ke dalam truk. Yang punya motor ini apa? Nah, angkat sendiri. Beratnya beban setiap motor membuat para pemuda harus bahu-membahu untuk menaikkan motor ke dalam truk. Semuanya diamankan tanpa terkecuali. Orangnya naik semua. Tidak hanya motor, tapi semua pemuda yang terjaring dalam giat kali ini juga ikut diamankan ke Polresta Bogor Kota. Meninggalkan wilayah Yasmin, patroli tim Kujang kembali dilanjutkan. Sasarannya tak lain adalah titik kumpul muda-mudi. Saat melintas di Jalan Sukasari, muda-mudi yang sedang berkumpul mengundang perhatian personil tim Kujang. Ini ada yang ngumpet di sini tadi. Ini cewek ini nih, kabur. Ini cewek yang baju hitam. Dari sana kan, barusan dari sana kan? Ya kamu jalan ke sini kan, kamu? Dari situ ngumpul sama pemuda itu, iya kan? Oh enggak, laki-laki nggak ada, gitu doang. Iya yang dari sana tuh ke sini tadi kamu kan jalan? Iya. Sini dulu teh. Sini dulu. Dari Polresta. Ya. Ini kebiasaan orang minum-minum di sini nongkrong. Nongkrong sini. Ini putra bapak, putri bapak. Itu. Ya udah sini Pak. Ini dalam rangka apa di sini? Ini teh. Dua perempuan yang sempat bersembunyi diminta untuk ikut bergabung dengan pemuda lainnya. Ini lagi pada ngapain nih? Ini apa ini? Coba buka.
Bukain semua buka. Kalian orang mana? Orang Suari. Bawa Pak, orang bawah. Bawa terus ngapain kalian di sini? Banyak warga masyarakat yang komplain dengan lihat kalian di sini. Buang dulu Buang. Oh iya Pak. Mana maskernya? Bawa. Enggak bawa Pak. Apa ini? Apa? Iya Pak. Campur apa kamu? Amer sama apa? Pak. Enggak tuh. Ini ada tumpah ini. Ada sandal ceweknya. Cuma buka apa Ini makanan. Ambil lagi makanannya di kasih ambil makanannya. Belum persiapan gini mau sampai pagi ya? Enggak Pak, juga pulang. Ini sandal cewek siapa? Tadi beli di mana? Ada di sini. Pakai maskernya di Beli di mana ini? Dijawab. Beli di mana? Itu Pak ada Di Gembrong Pak. yang merah. Oh di Gembrong. Ini siapa yang pakai sandal ini? Sandal siapa itu? Kanan pakaian. Oh. Apa ini? Cewek juga ikut-ikutan di sini. Sini. Udah situ. Enggak apa-apa tutup. Tinggal di mana? Mbaknya tinggal Di di mana? bawah Pak sama. Di bawah. Umur berapa? Umur berapa? 17. Nah, kalian umur berapa? 17. Masih sekolah semua? Masih. Pak RT-nya mana di sini? Tahu nggak? Kalau tinggalnya di bawah. Tahu nggak Pak RT-nya siapa? Ada Pak RW-nya Siapa? Ada Pak RW-nya juga. Mana Pak RW-nya? Di bawah. Di sebelah mana? Pak RW Pak Cawu ada di bawah. Jauh nggak dari sini? Lumayan. Orang tua kamu mana rumahnya? Yang paling dekat rumahnya mana? Dari Iya sini. Pak, saya Pak. Mana? Itu. Mana? Orang tuamu mana? Itu ada. Ada. Itu ada bapaknya itu. Baju biru itu. Mana bapaknya? Pak. Panggil sini. Ini kamu habis berapa banyak? Baru ini. Ini minuman apa namanya? Tiap malam minum kayak gini. Ini mah enggak Pak. Terus habis minum terus kamu ke jalan, tawuran. Enggak tuh. Pulang Pak. Bapak tahu kan anak-anaknya pada minum gitu. Tahu nggak? Sini Mbak. Sini. Mana anak bapaknya mana? Pak. Saya Pak. Ini. Nah, jadi gini Pak, kita kan ke sini ini karena banyak masyarakat yang komplain, makanya kita tahu. Nah, ya. Ke sini ada yang minum-minum, ternyata ada salah satunya anak bapak. Ini kan minum ini Pak. Saya lagi tidur Pak, nggak tahu. Tuh, Pak, tuh. Tuh. Bapak tahu kebiasaan anaknya suka minum-minum? Nah, lagi tidur sih Pak. Tahu nggak biasaannya anak-anak juga? Enggak. Enggak. Bapak di sini tolong diingetin ya anaknya nih, tolong di ini. Kenapa? Karena tiap habis minum rata-rata tawuran. Itu salah satu faktor tawuran ya habis minum. Tuh, sekarang minum-minuman. Nongkrong bawain teman-temannya nongkrong di sini minum. Ini ganggu tetangga juga kan, pada istirahat. Pada berisik lah waktu gitar lagi nyanyi-nyanyi kan, tengah malam ini. Ubar aja deh. Tumpahin aja, Tumpahin semua. Tumpahin di sini aja, di sini. Ya, tumpahin di sini. Merujuk pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2018, aturan tentang tertib minuman beralkohol tertuang di dalamnya. Salah satunya, dilarang memberikan minuman beralkohol di tempat umum yang berpotensi mengganggu ketertiban. Beli kotor ya? Habis, jangan disisain. Apa minuman apa itu? Anggur merah Pak. Ini sampai ini, buang aja ini. Itu botolnya tuh buang. Ini. Tumpahin. Itu yang di gelas itu tumpahin juga tuh. Yang di gelas ada, yang di gelas tumpahin tuh. Ini udah mabuk ini, udah matanya udah. Itu masih 17 tahun. Bau yang sini. Botolnya buang, botol. Kamu kerjanya apa? Masih sekolah? Udah kerja? Enggak, belum Pak. Udah kerja? Terus bisa punya uang banyak beli minuman dari mana? PTPT. PTPT itu dapat dari mana duitnya? Hah? PTPT dapat dari mana duitnya? Bau banget. Dia dapat dari siapa? Dari orang tua kan? Parkir Pak. Parkir Pak. Parkir di mana?
Belokan depan. Pulang apa mau kemana nih? Pulang Pak. Pulang. Pulang. Sebagai langkah preventif dari gangguan Kamtibmas, ketujuhnya dibubarkan dari lokasi. Mereka harus segera kembali ke rumah masing-masing. Personil tim Kujang beranjak meninggalkan lokasi. Kali ini ada sasaran lainnya yang siap dibidik oleh tim sus besutan Polresta Bogor Kota ini. Ya, aksi balapan yang kerap digelar kucing-kucingan di Jalan Kolonel Ahmad Syam. Saat tim Kujang tiba di lokasi, dua pengendara sepeda motor langsung tancap gas. Anggota tim Kujang bergegas mengejar dua pemuda yang baru saja melarikan diri. Sementara, dua pemuda lainnya tak sempat meninggalkan lokasi. Bohong lu enggak. Udah bohong. Enggak jelas. Coba tasnya dilihat tuh. Obeng. Hah? Buat nge-track motor. Enggak dong, Pak. Ya keluarin di bawah. Ya keluarin di bawah. Kamu sambil jongkok takut terbang uangnya. Kalau uang kamu terbang lagi. Kan itu tuh. AKP Agus Kapramos selaku Wakasat Res Narkoba menggeledah tas milik seorang pemuda. Angin alasannya. Motormu mana? Tuh, Apa? Motor. Ini Pak perumahan. Dibawa kabur tadi. Bukan yang motor tadi yang 3 orang itu. Seluruh barang bawaan dalam tas dikeluarkan. Tidak ada temuan barang terlarang dari pemeriksaan ini. Dia orang mana? Ditinggal rombongannya. Mamat sini. Acara apa? Enggak, saya itu tadi teman saya beri makan situ. Motormu mana? Motor saya dibawa teman saya. Yang dibawa kabur tadi? Bukan yang dipinjam sama dia orang itu. Kalau sekarang Iya, yang kabur tadi, yang lari. Iya tadi Pak. Cuman dia ke sono dulu beli rokok dulu katanya. Kesini acara apa? Rencananya acara apa? Enggak ada cara apa-apa, Pak. Ikut nongkrong di sini, tempat ini, tempat gelap. Berapa motor tadi? Hah? Berapa motor ke sini? Tadi satu motor doang. Itu? Nggak kenal itu? Itu teman saya juga, cuman dia juga sama, jadi 2 motor semua, 4 orang. Cuman kalau yang tadi saya pengen nonton doang. Mas, motor jenengan mana? Saya nggak ada, Pak. Mas, motor kamu mana? Motor saya buat teman saya, Pak. Iya. Yang tadi berarti? Iya. Itu kan alasan mereka. Iya, maksudnya yang tadi. Iya. Cuman saya mau nonton dari awalnya. Nonton balapan. Iya, nonton balapan. Kamu tadi katanya tas maninya ini. Iya, ini rumah orang tua saya, Pak. Sebentar aja. Maksudnya gimana sih? Sebentar aja. Rumah orang tua saya. Oh, sekarang kamu tinggal sendiri. Iya. Taruhan. Enggak, Pak. Kalau motor taruhan berapa? Enggak taruhan saya, Pak. Itu kalau balap motor paling resmi balas itu. Ini jalan umum nggak boleh. Ya. Kesentul. Iya. Nggak usah lagi cari-cari. Iya, nggak usah. Ya kamu salah sana. Kata kamu tadi kamu mau ikut gimana? Ya silakan. Kalau nggak di jalan Mau nyetingnya maksudnya, Pak? Tidak terbukti dengan indikasi balap liar, kedua pemuda diimbau untuk segera kembali ke rumah. Namun, dua pemuda yang sebelumnya melarikan diri berhasil dicegat di titik lainnya. Tim Kujang bergeser menuju Jalan Padi, Kota Bogor. Yang ini? Tadi berapa motor semuanya? Nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Hah? Kita belum datang. Oh, baru datang. Lawanmu apa? Temen lu tadi? Teman mau motor, mau sepeda motor buat saya mau bicara. Mau nge-track? Di Sera, di situ. Apanya? Diinjak motor dulu. Les motor? Iya. Les motor di situ tadi? Iya, mau ke Sera buat sini.
Motor apa? Orang mana? Kenapa? Berapa motor tadi? Kok kita udah datang baru datang. Terus kamu bawa apa? Habis di warung juga. Satu rombongan kalian tadi? Ngobrol? Iya. Coba buka ya. Jangan buka. Guna memastikan adanya indikasi balap liar, proses pencarian barang bukti dilakukan. Salah satunya menyasar pada bagasi motor. Belok satu. Tadi saya ada 3 motor ini. Orang mana kalian? Cuma Farhat. Siapa ini? KTP siapa? Ibu. Ini saya. Bawa STNK-nya? Bawa apa? Mana? SIM? Enggak ada. AKP Agus K. Pramos memeriksa STNK motor. Data pada STNK sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Masa aktif STNK juga masih berlaku. Jadi kamu rencana mau balapan ini? Bukan balap. Terus ngapain? Ngetes motor. Ngetes motor buat diapain ngetes motor? Ngetes motor ke bengkel, malam-malam ngetes motor. Ngetes motor mau ngapain? Buat keserak nanti ini. Hah? Buat kesentul nanti ini. Ngapain ke Sentul? Iya Balapan. Buat balapan di Sentul? Resmi. Ini motor ini? Bukan, Pak. Terus lu ngapain ngetes? Setting ya? Iya, setting. Ini motor ini mau disetting? Bukan. Motor mana yang Yang disetting? tadi yang Teman kamu itu yang 2 orang? Yang berangkat itu? Yang tadi motor apa aja tadi yang Kamu ditilang dulu ya. Lalu lintas dulu. ini apa nih? Mer, campur. Anggur. Rasa anggur. Coba cium. Coba minum. Lihat, efek sip kamu. Oh iya. Kok kayak minum? Mau power dulu. Kamu masih sekolah atau kerja? Kerja di mana? Udah kerja ngapain kamu malam-malam nongkrong-nongkrongan kayak gitu? Dikasih kesempatan tidur di rumah, nggak tidur di rumah. Jadi masalah, sekarang ditilang, urusan, repot kan? Kita kalau pulang tidur. Terbukti tidak memiliki SIM, maka pengendara ini akan ditilang tim Satlantas Polresta Bogor Kota. Ya, bagi pengendara yang tidak memiliki SIM saat mengendarai kendaraannya, maka sanksi berupa pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000 siap dikenakan pada pelanggarnya. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ibda Heri Priatmoko, Ketua Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat, mengumpulkan 9 anggotanya, siap memulai patroli rutin dengan apel koordinasi. Saat melewati jembatan layang Tanah Abang, terpantau kerumunan orang di bahu jalan. Kenapa, Pak? Jatuh. Tabrak mobil, Pak. Tabrak mobil. Iya, tapi motornya rusak parah, Pak. Buset. Seorang supir ojek online tergeletak tak berdaya. Ternyata ia adalah korban tabrak lari dari pengendara mobil yang tak bertanggung jawab. Bahkan satu motor korban juga hancur karena ikut terseret mobil. Kesleo apa gimana? Enggak ini? Kesleo? Ke bawah juga sih. Ke bawah juga? Iya, Pak. Soalnya orangnya di sini, motornya di sana, kan di tengah motornya. Saya tarik paksa, mau pinggirin motornya gitu. Oh, iya. Oh, keseret juga. Itu Bawa- motornya parah bisa apa, Pak? Kalau enggak bisa jalan motornya ya? Nggak bisa. Jadi pintunya patah itu, Pak. Ke rumah sakit apa gimana kita anterin? Masih? Kita boncengin. Motornya kita kalau disetut nggak bisa juga. Gimana Mas, kita panggil lantas biar diangkut motornya juga ya? Ntar Masnya naik juga. Gimana?
Nggak ada teman juga di sini ya? Oh, nggak bisa jalan ya? Iya, harus pakai mobil bawa ke rumah sakit. Kita angkat. Iya. Ntar saya ini dulu. Tak tega melihat kondisi korban, Ibda Heri bergegas menghubungi tim unit kecelakaan lalu lintas. Laka tabrak lari. Untuk motor udah nggak berbentuk, nggak bisa jalan. Untuk korban masih sadar tapi dipinggirkan sementara. Demikian Pusat Kosong. Ada BC juga, kita panggil buat istirahat ya. Oh gitu. Motornya Untuk TKP, tolong antar pas, antar kenapa nanti? motornya gimana? Apa kita panggil lantas apa diangkut aja? Angkut aja kali ya. Angkut aja nggak apa-apa. Oh gitu. Oh ya udah. Ini soalnya saya panggil berarti nggak usah ya? Gimana? Kalau bisa dorong aja ya, bisa. Dorong aja. Bribda Aldo bergegas mengambil kotak P3K dan mengobati luka basah yang ada di sekujur tubuh korban. Sementara, anggota lain menggali keterangan saksi yang lebih dulu menyelamatkan korban. Saya nggak tahu jajannya nggak ya buat kita. Sebenarnya kan datang di jalan. Nah, yang lain ngangkat ini. Nah, dari motor ya. Yang pertama ini. Ya, ini yang pertama yang lihat. Kalau kita akan melakukan. Nah, mobil apa? Mobil kita tahu. Setelah korban diobati dan dipastikan aman bersama temannya, Ibda Heri dan anggota pamit dan bergegas meninggalkan lokasi. Patroli dilanjutkan. Melintas di Jalan Garuda, tim membidik sekelompok pemuda yang sedang bersiap untuk balap liar. Mereka sontak kabur saat melihat petugas. Tim berpencar berupaya melakukan pengejaran. Namun anggota balap liar seketika bercampur dengan pengendara lain. Setelah mengejar sekitar 100 meter, tim menghentikan dua pemotor. Sumpah orang. Sing balap-balapan di motor metik ini, Pak. Aku harus ngopi dong. Ayo mana? Saya dari Night ride. Iya, habis kerja Pak, dapat. Ya ini. Saya di Jawa, dagang di sini. Mobil aja Pak. Coba STNK-nya dia. Bawa. Ada. Boleh. Tim memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Ini dua motor. Ini teman juga. Teman juga. Iya, iya. Dagang mawon ini kopi. Motor balapan. Asli Jawa. Yo wes, yang penting masnya hati-hati. Gak usah kebut-kebutan. Kalau kebut-kebutan, kalau kenapa-kenapa kan masnya juga yang rugi. Kalau ini bukan tempat buat balap-balapan. Kalau sekedar jalan-jalan aja nggak apa-apa. Tim lalu menghampiri seorang pengendara yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm. Gimana Pak, gaya-gaya gitu mau ngapain? Dia ngikutin gaya-gaya orang aja, jadi kayak ya motor kayak gini nggak ada kenceng. Jadi karena itu kamu diberhentiin. Iya Mas, karena mau speeding. Kita temennya lo pakai helm. Bukan dulu ya, joknya dulu. Cek dulu ya. Guna memastikan tak ada barang bukti seperti senjata tajam, penggeledahan jok motor juga dilakukan. Upaya preventif ini tertuang dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Hasilnya, nihil barang bukti mencurigakan. Sebagai peringatan pertama, dua pemuda berusia 20 tahun ini hanya diberikan teguran karena mereka terbukti bukan anggota balap liar. Akhirnya, ketiga pemuda diminta segera pulang. Situasi jalanan terpantau kondusif. Tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Pusat kembali ke Polres. Kamar hingga di bawah kasur sepertinya masih menjadi tempat favorit untuk bersembunyi. Atau memang inilah satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk menghindar dari pemeriksaan polisi secara instan. Namun sebagian upaya ini justru gagal, mereka ketahuan. Saya pertanyakan, Anda punya surat nikah tidak? Iya, jadi kalau Bawa, bawa bawa, saya kan, bawa. ikut saya ke kantor, nanti di kantor